Ya, Dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek mlebet, Bapak. Monggo Pak Bana, monggo. Nggih. Bapak. Nah, Bu. Selamat pagi Pak Bana. Jadi, Pak, selamat pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai untuk kita ini untuk melanjutkan dari kegiatan sekolah yaitu untuk melaksanakan Pak Supervisi. Oh, Pak Supervisi ya. Jadi kegiatan-kegiatan pada saat ini kan pas jadwal untuk supervisi. Benar, Pak. Nah, dari situ maka kami berharap dengan kegiatan supervisi ini itu nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Oh, di samping untuk peningkatan daripada keprofesional dari Bapak Ibu mengajar. Standar lagi Pak? Ya semuanya karena tujuannya kan untuk mendampingi pada anak-anak dan tujuannya untuk peningkatan daripada profesional daripada guru dalam mendampingi anak dan juga untuk mengantarkan pada anak didik kita supaya pembelajaran sukses. Terus di Badawa Pak? Mana Pak? Terus untuk supervisi Pak Bana besok kira-kira kapan ya? Itu supervisinya insya Allah kalau saya lihat jadwal itu besok hari Selasa Pak. Selasa? Hari Selasa tanggal itu Pak. Tanggal 11 Februari berarti kan gitu ya. Jadi dari jam ke itu kan ya Pak. Yang buatan klien itu dari jam ke-3 sampai ke-4 Bapak. Jam 3 sampai ke-4. Jadi di Selasa tanggal 11 Februari di jam itu. Terus dari jam ke-3 sampai ke-4 ya kebetulan pas jadwal itu saya juga tidak ada acara keluar sehingga nanti kita bisa untuk melaksanakan supervisi untuk kegiatan apa saya di dalam kelas. Mungkin insya Allah Bapak di kelas 12.5 Nggih sing saya beliau yang ya nanti bisa kita laksanakan Pak Bana dari jam ke-3-4 ya. Nggih, terus Pak. Terus nanti kira-kira pada saat kegiatan supervisi itu, observasi itu, kira-kira tujuan pembelajaran Pak Bana itu apa ya? Oh, mana tuh? Nggih, tujuannya yang kalau saya cantumkan di RPP dan rencana mau saya terapkan di sekolah ini kan Bapak. Nanti anak-anak itu dapat menganalisis dasar-dasar tujuan manfaat dari ilmu kalam. Sebab ilmu kalam itu lumayan berat ya untuk anak kelas 12, makanya memang harus dipersiapkan berlebih. Jadi tujuannya insya Allah nih Pak, menganalisis dasar-dasar tujuan dan manfaat ilmu kalam. Kalau tujuan daripada ilmu kalam ini kira-kira saya sebagai yang supervisi itu nanti kira-kira target perilaku dan apa yang mungkin dapat dilakukan oleh Pak Bana. Untuk target ya Pak ya. Untuk fokusnya nanti rencana bagaimana saya itu nanti yang Pak. Itu ya Pak. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Karena kenapa saya ambil itu ya Pak. Saya itu kadang itu kan lemah di situ Pak. Lemah di situ sehingga pembelajaran itu kayak monoton, anaknya sebagai pendengar saya jarang memberikan umpan balik gitu kan. Jadi kok kita pembelajaran kok biasa saja kalau nggak ada umpan balik ya. Ini kemarin sempat evaluasi diri begitu kan, wah kelihatannya umpan balik itu perlu, makanya harapannya nanti Bapak bisa fokus di target pencapaian saya, bagaimana saya bisa memberikan umpan balik karena biasanya monoton, anak cuma diam. Terus harapannya nanti kalau ada umpan balik itu kan ada komunikasi dua arah, saut-sautan. Saya menyampaikan, anak balik, anak menyampaikan, saya memberikan umpan balik itu kan hidup gitu lah. Harapannya begitu. Tidak umpan balik itu yang konstruktif ya. Leres yang konstruktif mau terencana itu mau Pak. Oke, kalau gitu dengan adanya tujuannya untuk memberikan umpan balik konstruktif itu kira-kira strateginya apa ya? Oke. Strategi dari umpan balik ya Pak. Dari umpan balik konstruktif nanti itu saya pengennya itu memberikan umpan balik yang fokus pada usaha peserta didik dan refleksi. Lalu terdapat perbaikan juga ya Pak. Tidak hanya ada proses tapi juga ada perbaikan. Saya juga ingin mendengarkan nanti Pak. Mendengarkan secara aktif
tanggapan peserta didik terhadap umpan balik yang diterimanya nanti. Tanggapannya seperti apa? Jangan-jangan malah tanggapannya kok nggak begitu bagus atau cukup memuaskan, kan bisa terlihat ya. Oke. Nah, nanti saya titiknya, strateginya salah satunya adalah semacam itu mungkin Bapak. Terima kasih, bagus kalau ada umpan balik antara siswa dan guru sehingga terjadi proses belajar mengajar yang baik. Terus kira-kira harapan dari Pak Banda setelah pembelajaran hari ini nanti kira-kira apa ya? Harapannya nanti ya gua Pak kembali ke umpan balik Pak. Ini judulnya umpan balik, umpan balik boleh ya. Jadi harapannya nanti mungkin dalam itu dapat memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha peserta didik, dan saya mendiskusikan umpan balik tersebut dengan peserta didik Bapak. Jadi antara guru dan peserta didik itu sama-sama terlihat aktif. Masuk mungkin kalau mikirin masuk pembelajaran atau pada menengil lah di sinau nopo. Jadi rencananya waktu itu Bapak. Insya Allah mengatakan itu Bapak. Harapannya begitu. Oke, kalau gitu baik Pak Banda, terima kasih untuk kedepannya besok pada saat supervisi dan evaluasi kita laksanakan dengan baik. Amin. Saya kira untuk pertemuan kita telah observasi pada sains yang cukup. Dan pada pelaksanaannya nanti sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Ini lo pada anak-anak. Amin. Pun grogi dia loh nih Pak. Ada grogi duluan ya Pak. Betul, saya grogi hal semacam biasa. Siap. Kita untuk proses belajar mengajar yang untuk mendampingi pada siap. Lagi berarti sama Bapak? Saya kira cukup. Dalam izin melanjutkan aktivitasnya Bapak. Monggo. Kamu Bapak? Saya monggo.